Namo Buddhaya. Apa kabar? Baik ya. Kerjaan lancar? Kerjaan numpuk? Rezekinya yang jauh? Enggak ya. Kerjaan numpuk, rezekinya juga lancar. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Malam ini kayaknya soundnya, suaranya kayaknya mendem ya. Kayak terpendam ya. Nggak keluar kayaknya. Tes. Berhubung nggak ada yang tanya jadi tes. Testing. Atau sudah mau pulang? Ya. Biasanya ibu bapak gimana ya pertanyaannya yang cocok ya? Bagi Anda yang penting ya, biasanya ibu bapak memulai sesuatu itu dimulai dari mana? Anda memulai sesuatu biasanya dimulai dari mana? Dari pandangan atau pengetahuan? Dari mana dulu? Lebih duluan mana? Ketika Anda memutuskan sesuatu, itu diawali dari mana? Diawali dari pengetahuan atau pandangan? Nah, jangan terkecoh nih ya. Salah jawab bahaya nih. Beda gak sih pandangan sama pengetahuan? Berbeda kan? Nah, mungkin kalau nggak percaya bisa buka KBBI ya. Dalam agama Buddha kan tidak asing dengan yang namanya pengetahuan serta pandangan benar. Itu di nomor 1, dan nomor 2. Berpandangan dulu, baru berpikiran benar. Itu menjadi nomor 1 dan nomor 2. Dan itu yang melandasi, yang melatar belakangi apa yang disebut dengan kebijaksanaan. Jadi pengetahuan atau pandangan? Hah? Pandangan. Kalau jawabannya pandangan, lahirnya sebuah pandangan itu dari mana? Dari pengetahuan. Jadi sesungguhnya sebelum kita memutuskan sesuatu, ya harusnya hendaknya kita tahu dulu. Jadi pengetahuan itu adalah sebenarnya yang paling utama. Kita bisa berhitung, kita bisa menulis, kita bisa merangkai kata untuk menjadi puisi yang indah atau sajak lagu. Itu juga dari sebuah pengetahuan. Karena kita memiliki pengetahuan dalam hal menulis lirik, akhirnya kita bisa menuangkan pandangan-pandangan kita melalui lagu.
entah sindiran politik, entah tentang lagu asmara atau lagu semangat, ya, lagu inspiratif. Nah, itu lahirnya adalah dari sebuah pengetahuan. Nah, setelah adanya pengetahuan, lahirlah apa yang dinamakan pandangan. Ketika pandangan sudah muncul, maka akan ada yang namanya keputusan. Samenera, para bante yang ada di depan, ketika sebelum ia memutuskan, ya aku mau memilih hidup menjadi seorang babajita, ya aku ingin menjadi seorang bante atau ingin menjadi seorang biku. Berarti sebelumnya dia sudah tidak asing lagi dengan kata-kata biku atau bante. Berarti ia sudah mengetahui, sudah berpengetahuan tentang apa itu bante, apa itu biku, konsekuensinya apa. Jadi dia sudah tahu. Jadi pengetahuan tentang bante, tentang pentingnya spiritual, akhirnya yang membuat pandangan kita semakin dewasa. Setelah pandangan kita semakin dewasa, maka lahirlah sebuah keputusan. Nah, kadangkala kebanyakan manusia di dunia ini dalam hal keputusan ini yang banyak yang salah kaprah. Karena apa? Tidak dibarengi dengan pengetahuan serta pandangan yang benar, pandangan yang baik. Ketika Pangeran Yasa beserta ayahnya, seorang raja, mereka memohon kepada Sang Buddha untuk memohon berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, itu setelah diceramahi oleh Sang Buddha. Jadi intinya apa? Ada pengetahuan dulu, baru ada keputusan. Pancawagya diceramahi dulu atau mereka minta berlindung dulu? Diceramahi dulu, dikasih ceramah dulu, baru ada yang namanya pengetahuan, sehingga muncullah pandangan dan akhirnya ada keputusan. Ya Bante, sejak saat ini hingga untuk selamanya izinkan saya untuk berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Nah, sering yang kita baca seperti kayak Budang Saranang Gacami, Damang Saranang Gacami, Sanghang Saranang Gacami. Kebanyakan kalau kita baca suta atau riwayat Sang Buddha begitu kan. Setelah murid-muridnya diceramahi, baru ada yang memohon untuk menjadi biku dan lain sebagainya. Ada yang memohon 3 perlindungan dan lain sebagainya. Jadi pengetahuan dulu, baru kita bisa berpandangan. Kalau kita belum berpengetahuan, ya kita tidak bisa berpandangan. Kita bisa berhitung, oh uang 100.000 tuh bisa untuk jajan ini itu loh. Nah, itu kan karena Anda tahu kegunaan atau nominal daripada uang 100.000. Nah, ketika seseorang pandangannya sudah benar, pengetahuan yang lahir dari sebuah pengetahuan tadi, maka ini akan mempengaruhi keputusan. Keputusan akan berefek pada kehidupan kita sehari-hari ataupun dalam kehidupan yang akan datang. Sampai sekarang, diakui atau tidak, di lingkungan kita, bahkan di dalam masyarakat Buddhis sendiri, banyak gak yang bertanya-tanya, hukum karma itu ada gak sih? Alam gaib itu ada gak sih? Kesaktian itu ada gak sih? Banyak kan yang seperti itu. Kehidupan setelah kematian itu ada gak sih? Enggak ada kalau sudah nibbana. Kalau belum nibbana ya masih ada. Ya. Banyak ragamnya. Mau alam surga, alam Brahma dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang-orang yang pandangannya belum benar. Karena pengetahuannya belum ada. Ya, mungkin karena dia lahir di era 70-an. Jadi sehingga untuk belajar di zaman itu, ya apalagi bapak kita, akong kita,
kedua orang tua kita. Seringkali kita membawa kalimat, biasanya mereka-mereka itu kolot Bante, jadi pemikirannya untuk terbuka dalam hal damai ini susah. Ada yang seperti itu kan. Nah, kalau Anda memiliki orang tua yang seperti itu, kewajiban Anda. Kalau masih bertanya-tanya, hukum karma itu ada nggak sih? Karena ukuran daripada seseorang yang berpandangan benar itu adalah dia memahami hukum karma dengan baik. Setelah memahami hukum karma dengan baik, dia setidaknya kalau dia belum mampu merealisasi, setidaknya dia mengetahui secara teori tentang 4 kebenaran Arya, 4 kebenaran mulia. Jadi itu yang disebut sebagai seseorang yang memiliki pandangan yang benar. Nanti rentetannya pada ada Patijja Samuppada dan lain sebagainya. Nah, jadi kita tidak bertanya-tanya lagi, apakah yang disebut dengan pikiran benar itu apakah yang disebut dengan pikiran yang tidak benar itu apakah karena dia tidak tahu ABC atau tidak tahu angka 1 dan 2? Enggak, tidak seperti itu. Ya. Tapi lebih ke bisa menerima hukum karma, memahami hukum karma dengan baik, dan merealisasi 4 kebenaran mulia. Setidaknya kalau dia belum merealisasi ya mengetahui secara teori. Karena hanya dengan cara ini kita bisa keluar daripada samsara. Kalau belum ya kita akan terus berputar di dalam lingkaran samsara. Jadi kalau di teman kita ada yang bilang, karma itu ada nggak sih? Kehidupan setelah kematian itu ada nggak sih? Itu kalau dari saya pribadi itu kayak jangankan layak disebut umat Buddha, belum layak itu kayaknya. Ibarat mau ke wihara itu masih di luar pagar dia itu, baru nampak gerbangnya aja dia. Dia belum melangkahkan kaki ke dalam wihara, belum. Masih di luar gerbang mereka itu. Jadi sangat berat tugas Anda bagi Anda yang memiliki kedua orang tua yang memiliki pikiran-pikiran yang memang masih pandangan atau pengetahuan dari masa lampau. Pokoknya kakek nenek saya ngajarnya seperti ini ya seperti ini. Buddhis kan enggak. Seperti ini itu bagaimana? Asal-usulnya apa? Pesan moralnya apa? Manfaat spiritualnya apa? Apa, mengapa, kenapa? Jadikan tolak ukur. Nanti kita akan menemukan kebenaran. Nah, kalau kita hanya terima mentah-mentah saja, pokoknya apa yang diwariskan orang tua saya seperti ini, ya pokoknya seperti ini. Tiap pagi bakar dupa, sujud sama tikong, hanya itu aja. Ya mentok di situ spiritual kalian, nggak akan bertambah-tambah. Nanti kalau ada apa-apa, ya kan, kalau kehidupannya dirasa sial atau kurang mujur, ya kan, yang dicari apa? Dukun, tangki dan lain sebagainya. Paranormal, menyalah-nyalahkan, ya cari kambing putih atau kambing hitam lah ya. Tapi bagi orang yang memahami hukum karma dengan baik, dia tidak akan menyalahkan siapapun. Sekalipun dia tidak mujur hidupnya, dia akan terima dengan legowo kok. Nah, maka akan baik sekali kalau Anda memahami 3 lingkaran yang di dalam agama Buddha sangat familiar sekali, yaitu lingkaran anicca, lingkaran dukkha, lingkaran anatta. Itu kalau kita memahami secara utuh, itu akan enak, legowo kita dalam hidup ini. Ringan, batin kita ringan, kayak tanpa beban. Kalau kita merasa hidup kita sial, kita menyalahkan sana sini, kita cari dukun dan lain sebagainya. Satu masalah, Anda tambah masalah lagi. Jadi semakin berat. Tapi kalau Anda percaya hukum karma, oh ini kan karma buruk saya yang sedang berbuah. Ya semoga kedepannya tinggal karma baik, gitu. Itu membuat batin kita semakin plong dan legowo di situ. Itu adalah tanda-tanda orang yang
memahami hukum karma, ya lumayan lah. Walaupun belum dikatakan sempurna, ya. Bisa menerima seperti itu berarti Anda memahami hukum karma dengan baik. Jelas-jelas hidup ini berubah, kita maunya kekal aja. Ya. Jelas-jelas. Seorang Kisah Gotami, ya, diajarkan Sang Buddha tentang apa? Tentang sebuah perubahan. Jadi sotapanya, hanya dengan memahami perubahan, jadi sotapanya. Jadi saat ceramah disampaikan, di akhir ceramah beliau merealisasi tingkat kesucian sotapanya. Enak ya. Lah kita meditasi Selasa Kamis, retreat sana sini, kok enggak tembus-tembus Bante? Berarti ada yang salah dengan apa tadi yang berhubungan dengan pandangan serta pengetahuan tadi. Ada yang belum clear di sana. Bahkan saya pribadi, Ibu Bapak, saya agak mulai ngerti tentang 4 kebenaran mulia, itu pun juga belum begitu lama ya. Khususnya dalam hal yang nomor 2. Dulu kesulitan mencari informasi. Sekarang ya semenjak pandemi ya, mungkin itu mulai terasah dengan baik. Jadi memang untuk merealisasi 4 kebenaran mulia itu tidak gampang, tapi perlu kita upayakan. Kalau seseorang sudah memahami 4 kebenaran mulia dengan baik, pokoknya hidupnya akan legowo, santai aja, tenang, damai, tidak cenderung mencari kesalahan kesana kemari. Kalau toh masih banyak kotoran batin yang belum mampu kita kendalikan, ya kita akan berusaha semaksimal mungkin. Seperti itu bisanya kita seperti itu. Sang Buddha telah memberikan pelajaran kepada kita untuk mengendalikan kotoran batin dengan berbagai cara. Ada melalui Patimokkha Sila, Sila Samwara dan lain sebagainya ya. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Karena tadi nggak ada yang bertanya soalnya. Ya, jadi sudah tahu ya tentang pengetahuan serta pandangan. Jadi lebih duluan mana? Pengetahuan, baru lahir pandangan, baru lahir keputusan, barulah ada buah atau efek. Ya, buah daripada apa yang telah kita putuskan. Tentu segala sesuatu apa yang kita putuskan itu selalu mengandung pisau bermata 2. Ya tentu sebagai seorang perumah tangga dia akan bahagia dengan rumah tangganya. Seorang biku juga demikian, akan bahagia dengan kebikuannya. Tidak mungkin seorang biku bahagia dengan kerumah tangganya, yang enggak ada. Tentu ada kebahagiaan, kesenangan-kesenangan yang dimiliki oleh berumah tangga yang tidak bisa kami dapatkan misalnya. Itu adalah sudah konsekuensi menjadi seorang biku. Ya. Dan ketika misalnya Anda, aku banyak beban Bante, mikir kerja, mikir anak, mikir segala macam kebutuhan. Bagaimana Bante? Ya sudah konsekuensi Anda. Anda memutuskan hidup untuk menjadi seorang berumah tangga yang memiliki anak, memiliki istri, itu kan ikatan. Maka dulu guru kita yang Cinadamo bilang tergantung kita mau bahagia sendiri atau bahagia barengan. Kalau berkeluarga itu bahagia bebarengan ya.
Tapi pada intinya apa? Anda menambah ikatan. Anak satu berarti ikatan Anda satu. Anaknya dua berarti ikatannya tambah lagi. Semakin banyak anak, ikatan Anda akan semakin banyak lagi. Anak nanti dia memiliki cucu, ikatannya tambah banyak lagi. Kehilangan cucu, cucunya lagi sakit, nangis. Apalagi memang dasarnya cengeng, apalagi memang dasarnya tentang anicca dukkha anatta belum terasa dengan baik. Cucunya sakit, nangis. Cucu ya A meninggal, nangis. Cucu B meninggal, nangis. Anak C meninggal, nangis. Jadi berkali-kali Anda nangis. Semakin banyak Anda ikatan, akan semakin peluang Anda untuk sedih, untuk berduka akan semakin banyak. Pilih mana? Hah? Pilih mana? Ya. Nah, jadi kami tidak akan bisa bersedih atau duka karena anak, karena kami nggak punya anak. Ya mungkin paling banter orang tua, sanak saudara, itu pun nggak sampai yang terikat yang bagaimana. Semakin banyak kerabat, semakin banyak anak, ingat ikatan Anda, belenggu Anda akan semakin banyak. Maka Sang Buddha itu unik. Ketika beliau mendengar bahwa istrinya melahirkan, maka dengan seketika beliau berseru bahwa satu ikatan telah lahir, satu belenggu telah lahir. Maka anak beliau dinamai Rahula, yang artinya adalah belenggu. Nah, untung ini berarti belenggu nih. Kedengarannya keren ya dalam bahasa Pali, Rahula, ya kan? Padahal arti yang sesungguhnya adalah belenggu atau ikatan. Jadi Anda ini namanya adalah belenggu semua ini. Merasa nggak sih ibu bapak yang berumah tangga? Jauh dari anak, nak gimana sudah makan belum? Itu rumahnya sudah diberesin belum ya? Belenggu nggak sih? Itu yang bersifat ringan aja, belum yang lain-lain. Ya, tadi sebenarnya sudah mulai selesai kok, nambah lagi gara-gara belenggu ini. Ya cukup ya, itu yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Namo Buddhaya.